Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gua bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Untuk bagian cerita, nggak bakalan gua bahas secara menyeluruh agar nggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini. Ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini, gua mau ngebahas anime yang berjudul Kanojo mo Kanojo. Anime ini rilis di tahun 2021, dan baru-baru ini juga animenya selesai tayang. Anime ini juga seharusnya cukup dikenal karena setahu gua cukup banyak informasi yang ada di Instagram mengenai anime ini. Dan semoga berkat video gua ini kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini atau enggak. Lanjut, saat ini di MyAnimeList, anime ini memiliki rating sebesar 6,7 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio Tezuka Production. Studio Tezuka Production sendiri bukanlah studio besar ataupun terkenal banget. Walaupun begitu, studio Tezuka Production sendiri pernah menggarap anime terkenal seperti Dororo yang digarap bersama studio MAPPA dan Gotobun no Hanayome season pertama, serta beberapa anime kurang terkenal yang mungkin saja kalian tahu seperti Adachi to Shimamura dan Dagashi Kashi season kedua. Untuk genre dari anime ini adalah komedi, romance, harem, school, dan shonen. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Openingnya sendiri pada awalnya terasa aneh untuk didengar, karena menurut gua di lagunya seperti ada yang kurang. Namun setelah didengar berulang kali, openingnya menjadi terasa enak dan pas di telinga. Untuk ending dari anime ini juga hanya ada satu. Endingnya sendiri menurut gua enak untuk didengar. Dari pertama kali dengar pun udah terasa cocok di telinga. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual di anime ini sendiri jujur aja gua kurang suka. Tapi bukan berarti nggak bagus. Memang nggak bagus-bagus amat juga, tapi menurut gua setidaknya visual dari anime ini standar lah. Detail-detail dari anime ini juga lumayan bagus. Pencahayaan yang juga lumayan bagus. Ekspresi wajah dan penggambaran karakter yang bisa dibilang bagus. Namun gua nggak terlalu suka pewarnaan yang didominasi oleh warna-warna yang terkesan pudar. Tapi secara overall gua lumayan suka dengan visual anime ini. Lanjut ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 5, yakni yang pertama Mukai Naoya. Naoya adalah seorang laki-laki yang memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna abu-abu. Naoya juga adalah seorang laki-laki yang baik, lugas, ramah, gigih, berterus terang, dan akan selalu melindungi serta berusaha keras dalam menjaga hubungannya. Yang kedua, Saki. Saki adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang yang berwarna merah dan memiliki mata yang juga berwarna merah. Saki juga adalah seorang gadis yang ceria, energik, emosional, naif, pelupa, dan cepat marah yang membuatnya sering memukul Naoya. Yang ketiga, Minase Nagisa. Nagisa adalah seorang gadis yang memiliki rambut yang berwarna ungu kehitaman dan memiliki mata yang berwarna biru. Nagisa juga adalah seorang gadis yang tenang, perhatian, dan rendah hati. Namun karena tidak memiliki bakat apapun, membuat Nagisa menjadi seorang yang pekerja keras dalam hal apapun. Yang keempat, Hoshizaki Rika. Rika adalah seorang gadis yang memiliki rambut berwarna pirang yang diikat dua dan memiliki mata yang berwarna hijau. Rika diperlihatkan sebagai seorang gadis yang sombong dan angkuh, serta sering menyombongkan prestasi dan tubuhnya. Namun di balik itu semua, Rika adalah seorang gadis yang gigih dalam melakukan suatu hal. Yang kelima, Kiryu Shino. Shino adalah seorang gadis yang memiliki rambut yang berwarna putih keabu-abuan dan memiliki mata yang berwarna ungu. Shino juga adalah seorang gadis yang serius, berprestasi di bidang akademik, perhatian terutama kepada Saki, dan tidak menyukai sesuatu yang melanggar moral. Sekarang gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kelima karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Mukai Naoya adalah Enoki Junya. Enoki Junya sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Itadori Yuji dari Jujutsu Kaisen, Kurata Takezo dari Kono Ototomare,
Asanaka Yomogi dari SSSS Dynazenon, Yuzaki Nasa dari Tonikaku Kawaii, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Saki-Saki adalah Sakura Ayane. Sakura Ayane sendiri telah banyak mengisi suara di anime lain seperti Nakano Yotsuba dari Gotobun no Hanayome, Mitakeran dari Bang Dream, Uraraka Ochako dari Boku no Hero Academia, Tomori Nao dari Charlotte, Hoto Kokowa dari Gochi Usa, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga, seiyuu dari Minase Nagisa adalah Waki Azumi. Waki Azumi sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Sakura no Miya Maika dari Blend S, Galeu Rem dari Isekai Mao Toshokan Shoujo no Dore Majutsu, Horie Ao dari Midara Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai, Tachibana Hinata dari Tokyo Revengers, dan beberapa lagi yang lain. Yang keempat, seiyuu dari Hoshizaki Rika adalah Taketatsu Ayana. Taketatsu Ayana sendiri telah banyak mengisi suara di anime lain seperti Nakano Nino dari Gotobun no Hanayome, Itsuka Kotori dari Dead Alive, Touzo Koneko dari High School DxD, Nakano Azusa dari K-On!, Kousaka Kirino dari Oreimo, Kirigaya Suguha dari Sao, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kelima, seiyuu dari Kiryushino adalah Takanashi Rie. Takanashi Rie sendiri telah banyak mengisi suara di anime lain seperti Kairi Let Mash dari Fate Grand Order, Takagi dari Karakai Jouju no Takagi-san, Megumin dari Konosuba, Emilia dan Satella dari Reijero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, Saito Ena dari Yuru Camp, dan masih banyak lagi yang lain. Masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang Naoya yang berpacaran dengan Saki, dan Naoya sedang menunggu Saki yang sedang pergi untuk melakukan kegiatan ekskulnya, sehingga Naoya menunggu Saki di atap sekolah. Namun saat sedang menunggu Saki, Naoya pun didatangi oleh seorang gadis yang tak lain tak bukan adalah Nagisa, yang secara tiba-tiba menyatakan cinta kepada Naoya. Nagisa juga mengatakan hal-hal yang dilakukannya demi untuk mendapatkan Naoya, serta memberikan Naoya makanan yang dimasak sendiri, yang mana itu membuat Naoya bersimpati kepada Nagisa. Dan singkat cerita, Naoya pun sedang bersama Saki dan Nagisa di taman. Kemudian Naoya pun memohon kepada Saki untuk memiliki pacar kedua. Dan cerita pun dimulai dari kehidupan serumah antara Naoya, Saki, dan Nagisa, Rika yang juga ingin menjadi pacar dari Naoya, Shino yang mulai mencurigai hubungan antara Naoya, Saki, Nagisa, dan Rika, dan masih banyak lagi yang lain. Sekian untuk ceritanya. Sekarang masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Yang pertama, cerita. Untuk cerita dari anime ini sendiri, sebenarnya gua gak merasakan adanya kekurangan informasi. Namun, yang menjadi kekurangannya di sini adalah ceritanya yang cukup mudah untuk ditebak, dan terkadang terasa cukup dipaksakan, sehingga ceritanya menjadi agak aneh. Lalu, kekurangan yang kedua ini sebenarnya adalah kekurangan minor yang benar-benar dari pendapat pribadi gua sendiri, yaitu gua nggak begitu suka dengan penggambaran wajah dari Naoya. Gua nggak bilang benci juga, tapi entah kenapa gua nggak suka. Sekian untuk kekurangannya, dan menurut gua kekurangan besarnya hanyalah di bagian cerita. Kekurangan minor lainnya mungkin saja ada, tapi itu sudah tergantung selera dari masing-masing orang. Terakhir, masuk ke kesimpulan. Anime ini memiliki cerita yang cukup unik, dan anime ini cukup enak untuk ditonton. Anime ini juga gua rekomendasikan buat kalian yang sedang mencari anime dengan genre romance harem dengan cerita yang cukup unik. Tapi anime ini gak gua rekomendasikan buat kalian yang gak suka dengan anime romance harem, yang entah memang gak suka genre romance harem, ataupun yang gak mau nonton anime romance. Serta rating yang gua beri untuk anime ini adalah sebesar 7,5 dari 10. Sekian untuk video kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!